أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah al-mu'arrafu bil adad, isim yang dima'rifatkan dengan huruf ma'rifat. Qala al-muallif rahimahullah, ammal mu'arraf bil adati fa huwa al-mu'arraf bil alif wal lam. Adapun yang dimakrifatkan dengan huruf makrifat, maka yang dimaksud ialah yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Wahya kismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Alif dan lam atau al ada dua macam, ada yang bernama ahdiyah, ada yang bernama jinsiyah. Wal ahdiyah imma lil ahdi dzikri nahwu fi zujajatin az-zujajah. Ahdiyah ada yang bernama lil ahdi dzikri, contoh fi zujajatin az-zujajatu, aw lil ahdi dhihni nahu idhuma fil ghar, atau bernama al ahdu ad-dhihni seperti contoh idhuma fil ghar, aw lil ahdi al hudhuri nahu al yaum akmaltu lakum dinakum, atau ada yang bernama al-ahdu al-khuduri, contoh al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wal jinsiyah imma di ta'rifil mahiyah nahu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Al-jinsiyah ada yang bernama li ta'rifil mahiyah, contoh wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa imma listighraqil afrad nahu wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada juga yang bernama listighraqil afrad seperti contoh wa khuliqal insanu dha'ifa, au listighraqi khasaisil afrad, atau ada yang bernama istighraq khasaisil afrad nahu antar rajulu ilman. Wa tubdalu lamu al miman fi lughati himyar. Lam pada al diganti mim dalam bahasa qabilah himyar. Nah, fihi masail berkaitan dengan al-mu'arraf bil adad. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula al-mu'arrafu bil adati wal mu'arraf bil alif wal lam. Yang dimaksud al-mu'arraf bil ada ialah isim yang dimakrifatkan dengan al atau alif dan lam. Nahu ar-rajulu al-kitabu. Ini semua makrifat karena kemasukan al atau alif dalam huruf makrifat. Al-mas'alatu atsaniyah allati li ta'rif naw'ani ahdiyatun wa jinsiyatun. Al yang termasuk huruf ma'rifat terbagi menjadi dua macam, ada yang ahdiyah, ada yang jinsiyah. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik ya.
Ini banyak yang nggak paham, banyak yang nggak bisa karena istilahnya asing. Jadi al-ma'rifat yang menyebabkan isim yang dimasukinya itu menjadi ma'rifat ada dua macam. Ada yang bernama ahdiyah, ada yang bernama jinsiyah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah al-ahdiyah hiya allati yaqulu mashubuha ma'hudan bainal mutakallim wal mukhatab. Ahdiyah itu ialah al yang isim yang dimasukinya sudah dikenal antara yang berbicara dengan yang diajak bicara. Nah, jadi yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal oleh yang berbicara dan yang diajak bicara, maka disebut ahdiyah. Wa hiya thalathatu anwa'in. Ahdiyah terbagi menjadi tiga macam. Lil ahdi dzikri wa dhabituha ayataqaddama di mashubiha dzikran. Yang pertama disebut lil ahdi adzikri. Ketentuannya ialah adanya lafaz yang sama yang disebutkan lebih dahulu sebelum lafaz yang dimasuki al. Jadi ada dua kali penyebutan. Yang pertama, kemudian yang kedua pakai al dengan lafaz yang sama, maka yang kedua yang pakai al dengan lafaz yang sama dengan sebelumnya itu disebut dengan lil ahdi adzikri. Nahu ishtaraitu farasan thumma bi'tu al farasa. Aku membeli kuda, kemudian aku jual kuda tersebut. Sebelum al faras ada farasan, ya kan? Maka lafaz yang kedua yang pakai al faras itu disebut al lil ahdi dzikri. Karena sebelumnya ada lafaz yang sama yang disebutkan, ya. Nah, jadi itu cirinya lil ahdi dzikri. Ada lafaz sebelumnya yang sama yang disebutkan, ya. Nah, contoh yang lain wa qaulu ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fi zujajatin az-zujajatu. Ini ada lafaz zujajah sebelum az-zujajah. Maka yang ada alnya itu az-zujajah, alnya disebut lil ahdi adzikri. Abang ya? Contoh ja'a rajulun minal madinati. Telah datang seorang laki-laki dari kota. Wa aqamtu ar-rajula, dan aku memuliakan laki-laki tersebut. Ini ada ar-rajula pakai al, ya. Yang sebelumnya itu ada lafaz yang sama yang disebutkan itu rajulan, ya. Nah, atau rajulun, maka lafaz yang kedua yang ada alnya itu namanya al lil ahdi dzikri, ya. Nah, contoh yang lain, istaraitu kitaban. Istaraitu kitaban, aku
membeli apa? Kitab. Wa a'jabani al-kitab, dan kitab tersebut membuat aku apa ini? Kagum. Al-kitabu yang kedua itu ada alnya, maka alnya ialah lil ahdi dzikri, karena sebelumnya ada lafadz yang sama, kitaban, ya. Nah, ishtaritu kitaban wa a'jabani al-kitabu. Nah, asani lil adi adzihni wa dhabituha ayataqaddama limashubiha ilmun indal mukhatabi min ghairi sabki dzikri. Yang kedua disebut lil ahdi adzihni, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al sudah diketahui oleh yang diajak bicara tanpa harus disebut namanya terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan isim yang menggunakan al, yang kita ajak bicara itu sudah tahu nama isim tersebut, ya, tanpa disebutkan namanya terlebih dahulu. Contoh, ja'a al-ustad, Pak Ustadz telah datang, ya. Ya, yang diajak bicara sudah tahu, ya, ustadz tersebut pakai kacamata, ya, nah, orangnya tinggi besar, nggak perlu disebut namanya, sudah tahu, ya, karena yang diajak bicara sudah sangat hafal dan mengenal ustadz tersebut, tanpa disebut namanya, cukup disebut al-ustadz, langsung tahu, oh itu ustadz yang pakai kacamata tinggi besar, ya. Nah, paham ya? Nah, jadi ini lihat keadaan, ya. Nah, misalkan yang kita ajak bicara sudah kenal dengan baik dokter yang biasa merawat atau dokter yang biasa praktek, kita bilang sama dia, ya akhi, ra'aitu at-tabiba. Oh, tabibah, tabib, ya, tabibah kan bu dokter. Ra'aitu at-tabiba, biasa, nggak pakai tamar putar. Ra'aitu at-tabiba amsi, ya akhi, aku kemarin melihat Pak Dokter, gitu. Nah, yang diajak bicara saya paham, itu namanya Dokter Sujono, misalkan, ya. Nah, yang dimaksud dokter yang disebutkan tadi itu, ya, dokter itu siapa lagi, yang dokter terkenal di tempatnya, ya. Jadi tanpa menyebut nama, cukup dikasih al, yang diajak bicara itu sudah langsung kenal siapa nama orang tersebut, ya, sehingga alnya disebut lil ahdi adzihni. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, idhuma fil ghar, ingatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan berada di gua tersebut. Nah, orang yang mendengar yang diajak bicara langsung paham, gua apa itu? Gua Thur, ya.
tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Nah, dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Al-Ghar, gua tersebut. Oh, tahu ya. Makanya ketika turun Al-Quran tanpa menyebut nama guanya, itu para sahabat langsung tahu yang dimaksud ialah gua apa? Gua Thur. Al yang ada pada lafaz al-ghar disebut lil ahdi adhni, karena yang dimasuki oleh al tadi namanya itu sudah diketahui dengan baik oleh yang diajak bicara tanpa disebut, ya. Nah, as-sadis lil ahdi al-huduri wa dhabituha ayakuna mashubuha hadiran halal khitab. Yang ketiga disebut lil ahdi al-huduri, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al itu ada atau hadir ketika pembicaraan berlangsung. Jadi ketika bicara, isim yang dimasuki oleh al itu ada di tempat, ya. Nah, contoh uhibbu hadat talib. Nah, ini santrinya ada di samping saya ini, ya. Uhibbu hadat talib, saya suka sama santri ini. Nah, at-talib yang dimaksud ada di tempat ketika pembicaraan terjadi tanpa menyebut nama, sudah yang lain tahu yang dimaksud ya santri itu, ya. Uhibbu hadat talib, saya suka sama santri ini, gitu. Misalkan kalian makan menu tertentu, menunya sudah di depan, sudah di piring, ya. Bilang sama temanmu, ya akhi, uhibbu hadat ta'am, wahai saudaraku, aku sangat suka sama makanan ini. Nah, itu makanan yang ada di depan dia, yang tinggal disantap saja itu, ya. Maka at-ta'am dalam kasus itu disebut lil ahdi apa? Al-huduri. Oke? Nah, atau ini kita sedang berada dalam masjid. Nah, kemudian saya bilang, uhibbu hadal masjid, aku suka dengan masjid ini. Itu masjid yang kita ada di sini, ya. Nah, namanya lil ahdi apa? Al-huduri. Pokoknya baik bendanya atau orangnya itu ada di tempat ketika pembicaraan berlangsung, maka al yang masuk padanya namanya lil ahdi al-huduri. Baik. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, ketika turun ayat ini, Nabi dan para sahabat sedang melakukan wukuf di Arafah pada hari Jumat ketika Hajjatul Wada. Maka turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, itu hari yang mana mereka saat itu sedang apa ini? Wukuf, ada di situ semua, ya. Mereka menikmati hari itu. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka isim yang masuk pada al-yaum dalam kasus ayat ini disebut lil ahdi apa? Al-huduri. Nah, contoh yang lain,
terkait dengan lil adi al-khuduri. Misalkan kalian di sini kumpul ya, saya bicara al-yaum al-imtihan, hari ini imtihan. Nah, hari apa itu? Ya hari yang sekarang kita sedang kumpul ini ya. Nah, maka al yang ada pada al-yaum, ketika kita hadir pada hari itu, nah, ketika pembicaraan terjadi, hari tersebut sedang kita nikmati, namanya lil adi apa? Al-khuduri. Baik. Jadi kesimpulannya, al yang merupakan huruf ma'rifat ada yang disebut ahdiyah. Nah, ahdiyah ini terbagi tiga. Yang pertama lil ahdi adzikri, ciri-cirinya ada lafaz sebelumnya yang sama yang disebut ya. Maka lafaz yang kedua yang pakai alnya lil ahdi adzikri. Yang kedua disebut lil ahdi adzihni, yaitu isim yang dimasuki oleh al itu namanya sudah dikenal sama yang diajak bicara tanpa disebut. Nah, yang ketiga lil ahdi al-khuduri, yakni orangnya atau bendanya atau waktunya, nah, yang dimasuki oleh al itu hadir ketika pembicaraan terjadi. Nah, semuanya al huruf ma'rifat yang menyebabkan isim yang dimasukinya menjadi ma'rifat, cuma namanya beda-beda ya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, al-muradu bil jinsiyah yallati lam yu'had mashubuha aslan. Ini kebalikannya ya. Yang dimaksud jinsiyah ialah al yang mana isim yang dimasukinya belum dikenal sebelumnya sama sekali. Jadi al tadi itu masuk pada isim yang mana sebelumnya itu nggak dikenal sama yang diajak bicara. Wahya thalathatu anwa. Jinsiyah ada tiga macam. Al-awwal li ta'rifil mahiyah. Nah, ini istilahnya ya. Yang pertama li ta'rifil mahiyah wa dhabituha alla yasluha khululu kullin ma khallaha haqiqatan wala majazan. Ketentuan li ta'rifil mahiyah, isim yang dimasuki oleh al tersebut tidak bisa ditempati oleh kullun, baik secara kenyataan ataupun secara kiasan atau majaz. Perhatikan contohnya supaya jelas. Ar-rajulu afdalu minal mar'ah, laki-laki lebih utama daripada wanita. Pertanyaannya, apakah semua laki-laki lebih utama daripada wanita? Jawabannya tidak, ya kan? Nah, dicoba pakai kullun. Kullu rajuli afdalu min kullil mar'ah. Setiap laki-laki lebih utama dari setiap wanita. Ini secara kenyataan maupun secara kiasan tidak terjadi ya.
Karena nggak semua laki-laki lebih utama daripada wanita. Ada yang lebih utama wanita daripada laki-laki. In akramakum indallahi atqakum, ya. Nah, begitu. Kalau seandainya laki-laki lebih utama daripada wanita, ya kasihan yang wanita, ya, jadi wanita, ya. Nah, yang lebih utama jadi yang paling bertakwa. Nah, lain kalau pemimpin laki-laki itu pemimpin bagi wanita itu laki. Ini terkait dengan masalah keutamaan, ya. Ar-rajul afdal minal mar'ah. Nah, itu dilihat. Kalau dikasih kulun nggak bisa secara kenyataan atau secara kias, maka alnya disebut li ta'rifil mahiyah. Ar-rajul afdal minal mar'ah, laki-laki itu lebih utama daripada wanita. Dikasih kulun, kullu rajuli afdal min kulil mar'ah, setiap laki-laki lebih afdal daripada setiap wanita. Nah, ini secara kenyataan tidak benar, secara kiasan juga enggak benar. Maka al yang ada pada ar-rajul dan al-mar'ah yang tidak bisa dikasih kulun, maka disebut li ta'rifil mahiyah. Contoh yang lain, ahlaka an-nasa ad-dinaru. Dinar itu membinasakan manusia. Pertanyaannya, apakah manusia semuanya binasa dengan sebab dinar? Ahlakan nasa kullu dinari, dikasih kulun, ya, setiap dinar itu membinasakan manusia. Nah, jawabannya nggak boleh dikasih kulun, ya, karena secara makna hakikat atau majas itu nggak bisa dibenarkan. Banyak dinar-dinar yang barokah yang menyebabkan manusia itu apa ini mendapat keutamaan dengan dinar, ya. Nggak semuanya binasa dengan sebab dinar. Maka al yang ada pada ad-dinar yang tidak bisa dimasuki oleh kulun, baik secara kenyataan atau secara majas, disebut apa ini? Li ta'rifil mahiyah. Kalian harus tahu artinya, ya, supaya bisa menentukan namanya apa. Wa minhu qaulu ta'ala, contoh yang lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air setiap sesuatu yang hidup. Coba dikasih al-kul, ya, dikasih kulun. Wa ja'alna min kullil ma kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari setiap air setiap sesuatu yang hidup. Apakah semua sesuatu yang hidup itu terbuat dari air? Hah? Enggak semua, ya. Ada air tertentu yang Allah gunakan untuk menciptakan makhluk hidup, ya. Enggak semua air dipakai untuk menciptakan makhluk hidup. Berarti lafaz al-ma, alnya itu enggak bisa dimasuki kulun, maka disebut li ta'rifil mahiyah. Nah, asani listighraqil afrad. Yang kedua namanya listighraqil afrad. Wa dhabituha ayasluha khululu kullin mahallaha haqiqatan. Ketentuannya ialah lafaz kullun bisa menempatinya secara kenyataan. Jadi kalau ada isim yang dimasuki al, kemudian kita kasih kulun, secara makna dan kenyataan bisa dibenarkan, maka al yang ada pada lafaz tadi disebut
listighraqil afrad. Nahwu qouli ta'ala, contoh dalam firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifah, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Coba kita pasang kullun, wa khuliqa kullul insani dha'ifah, setiap manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pertanyaannya, apakah benar semua manusia ketika pertama kali lahir dalam kondisi lemah? Apakah ada yang lahir langsung gagah perkasa? Nah, jawabannya betul. Semua manusia ketika lahir diciptakan dalam keadaan lemah. Berarti kullun bisa dimasukkan, ya. Berarti al yang ada pada al insan disebut listighraqil afrad. Ngerti? Karena secara kenyataan bisa dibenarkan. Contoh yang lain, al kafiru finnar, orang kafir itu di neraka. Kita pasang kullun, kullul kafiri finnar, semua orang kafir di neraka. Pertanyaannya, apa benar semua orang kafir di neraka? Iya. Apa ada orang kafir yang di surga? Enggak ada. Berarti bisa dimasuki kullun secara kenyataan, ya. Maka al yang ada pada lafaz al kafir dalam contoh ini disebut listighraqil afrad. Nah, contoh yang lain, al muslimu fil jannah, muslim itu di surga. Coba kita pasang lafaz kullun, kullul muslimi fil jannah, setiap orang Islam itu tempat tinggalnya di surga. Jawabannya, apa benar yang di surga itu muslim semua? Benar. Secara kenyataan benar. Maka bisa dipasang lafaz kullun. Berarti al yang ada pada lafaz al muslim disebut apa? Listighraqil afrad. Naam. Asalis listighraqi khasaisil afrad, ada tambahannya khasaisil afrad, listighraqi khasaisil afrad. Wa dhabituha ayasluha khululu kullin majazan. Ketentuannya ialah bisa dimasuki oleh lafaz kullun, tapi secara kiasan, enggak secara kenyataan. Untuk kiasan atau ungkapan-ungkapan yang berlebihan, tapi secara kenyataan enggak, ya. Nahwu contoh, antar rajulu ilman, engkau adalah laki-laki yang menguasai semua ilmu. Nah, kagum dengan kecerdasan orang tadi sampai kita berkata antar rajulu ilman, engkau adalah laki-laki yang menguasai semua ilmu. Ya, engkau ialah laki-laki yang menguasai semua ilmunya laki-laki. Coba kita pasang kulun, anta kullu rajuli ilman, semua ilmu laki-laki ada padamu. Kalau ditanya apakah boleh, jawabannya boleh untuk kiasan, ungkapan berlebihan, tapi secara kenyataan enggak. Kenapa? Enggak semua ilmunya orang kita kuasai, ya. Nah, ada yang enggak kita kuasai. Ai lil mubalaghah fil madhi, ini hanya untuk pujian yang berlebihan. Jadi secara kenyataan enggak dibenarkan, ya. Tapi secara majaz, kiasan, untuk tujuan pujian yang berlebihan dipersilakan, ya. Maka disebut apa ini alnya? Listighraqi khasaisil afrad. Jadi kesimpulannya, yang jinsiyah terbagi tiga. Yang pertama
li ta'rifil mahiyah. Kalau dikasih kulun nggak bisa ya, baik secara hakikat, kenyataan atau majaz. Yang kedua, listiraqil afrad. Dikasih kulun dibenarkan secara kenyataan. Yang ketiga, listiraqi khasaisil afrad. Dikasih kulun bisa, tapi cuma majaz kiasan, hanya untuk kepentingan pujian yang berlebihan. Secara kenyataan nggak bisa dibenarkan. Nah, al-mas'alatu al-khamisah, tubdalu lamu al-miman fi lughati khimyar wahum nafarun min toyi qabilatin bil Yaman. Lam pada al diganti mim dalam bahasa khimyar. Khimyar itu sekumpulan orang dari Bani Toyi, qabilah di Yaman. Nahu am hulamu am farasu am rajulu. Mimnya sambung ya, nggak boleh pisah. Am hulamu am farasu am rajulu. Mimnya sambung karena mim ganti dari lam. Nah, itulah sebabnya disebut al-mu'arraf bil adad, supaya am hulamu am farasu am rajulu masuk ya. Kalau al-mu'arraf bil alif wal lam ini enggak masuk. Kenapa? Pakai mim lamnya itu ya, bukan alif wal mim. Maka disebut al-mu'arraf bil adad. Baik. Selanjutnya al-mudhaf ila wahid min hadil khamsah, termasuk isim ma'rifat ialah yang mudhaf kepada salah satu dari 5 macam isim ma'rifat. Dia nakirah, mudhaf kepada salah satu isim ma'rifat yang telah kita bahas, maka statusnya naik menjadi apa? Ma'rifat. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ammal mudhaf ila wahid min hadil khamsah nahwu ghulami wa ghulamuka wa ghulamuhu wa ghulamu zaidin wa ghulamu hada wa ghulamu alladhi qama abuhu wa ghulamu rajul. Adapun yang mudhaf ke salah satu dari 5 isim ma'rifat ini, contohnya ghulami, ghulamuka, ghulamu, ini mudhaf kepada isim dhamir, maka ghulam menjadi ma'rifat. Ghulamu zaidin mudhaf kepada isim alam, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Ghulamu hadza mudhaf kepada isim isyarah, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Ghulamul ladzi qama abuhu ini mudhaf kepada isim mausul, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Ghulamur rajuli, ghulamu mudhaf kepada isim yang pakai al, maka ghulamu menjadi ma'rifat. Fi masail. Al-mas'alatul ula min anwa'il ma'arif an-nakiratu al-mudhafah ila ahadil ma'arif. Termasuk jenis isim ma'rifat ialah isim nakirah yang mudhaf kepada salah satu isim ma'rifat. Nahwu ghulami, ghulamu zaid, ghulamu hada, ghulamu allati qama abuhu, ghulamu rajul. Naam. Ats-tsaniyah al-mudhaf ila al-ma'rifah bimanzilatil mudhaf ilaih ila al-mudhaf ila ad-dhamir fa innahu bimanzilatil alam. Yang mudhaf kepada isim ma'rifat setara dengan mudhaf ilaihnya, kecuali yang mudhaf kepada dhamir maka setara dengan isim alam. Contohnya ghulami itu kan mudhaf kepada dhamir, setara dengan isim alam. Ghulamu zaid mudhaf kepada isim alam, maka ghulamu setara dengan isim alam. Ghulamu hada mudhaf kepada isim isyarah, maka ghulam setara dengan isim isyarah. Ghulamul ladzi qama abuhu mudhaf kepada isim mausul, maka ghulam setara dengan isim mausul. Ghulamur rajul
mudhof kepada isim yang pakai al, maka ghulamu setara dengan isim yang pakai alif dan lam atau al. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang macam-macam isim ma'rifat. Pembahasan berikutnya al-marfu'at min al-asma, isim-isim yang dibaca rafa, boleh fa'il, naibul fa'il, mubtada dan seterusnya. Insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masalah yang ketiga pada poin ketiga tertulis wa dhabituha ayyakuna mashubuha. Pada jenis al takrif yang pertama, kenapa tertulis lil ahdi? Oh ya, salah tulis, jadi kebalik ya, maksudnya dia itu lil ahdi adzikri. Nah itu lihat ya kan, kebalik hak sama ainnya ya, tinggal dibalik saja ya, salah ketik. Nah ya, jazakum khair. Nah jadi itu tertulis lil hadi, yang benar lil ahdi ya. Nah fil ayah innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia diciptakan memiliki sifat berkeluh kesah. Nah, hal al-insan min jinsi al-istighraqil afrad. Nah, semua manusia suka berkeluh kesah. Ada yang terang-terangan, ada yang sering, ada yang jarang ya, ada yang mampu untuk mengendalikan. Nah, tapi secara watak dasar memang ya. Nah, rata-rata kalau al-insan dalam Al-Quran al-nya itu istighraqil afrad. Nah, kecuali ada pengecualiannya, biasanya itu kan semuanya dalam kerugian misalkan ya, itu semua manusia. Nah, kalau ada pengecualian dikasih ilah, tetap itu istighraqil afrad. Kalau mau keluar dari istighraqil afrad dikasih ilah tadi ya. Seandainya nggak ada illa apa gitu, kembali ke asal istighraqil afrad. Wal asr innal insana lafi khusr. Inna kullal insan, setiap manusia dalam kerugian semuanya. Nah, yang dikecualikan dikasih illalladzina amanu wa amilus sholihat ya. Nah, seandainya nggak ada illah semuanya kena gitu. Ad-darib, apakah yang terletak setelah al adalah silah? Itu darib ataukah takwilan darinya? Ya sudah jelas kemarin, kalau al itu masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul namanya al mausul, bukan al ma'rifat ya. Nah, walaupun isim mausul juga isim ma'rifat tapi lain alnya.
Nah, al yang ada pada ad-dharib semakna dengan alladzi, tergantung isim fa'il atau isim maf'ul yang dimasukinya, mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar semakna dengan alladzi, kalau muannas semakna dengan allati, ya. Dharib menjadi silahnya, ya. Baik. Ya, al pada lafadz muslim istiqaqil afrad, al pada lafadz al jannah li ta'rifil mahiyah. Nah, sahih, surga yang sudah dikenal sebagai tempat kenikmatan, ya. Nah, betul sahih. Al muslim fil jannah, kullul muslim berarti istiqaqil afrad, fil jannah itu al jannah al ma'hudah, surga yang sudah dikenal, ya, di ta'rifil mahdi. Apa ini? Ad-durus an-nafisah. Alnya itu apa jenisnya? Apa jenisnya? Ad-durus an-nafisah. Termasuk al mana? Kalau diartikan apa adanya, ad-durus an-nafisa, ini berarti sebelumnya nggak dikenal, daras-daras yang berharga, ya. Berarti ini bita'rifil mahiyah, ya. Nah, tapi kalau dipakai nama, itu yang dimaksud ialah kitab Syarah Mutamimah. Nah, berarti ini alnya il ahdi adzihni, ya. Nah, tapi semuanya al ma'rifat. Apakah al semuanya hanya pada jenis-jenis yang disebut di atas atau ada yang lain? Yang disebutkan tadi, yang ahdiyah sama jinsiyah, ada ya, adalah al yang menyebabkan isim yang dimasukinya ma'rifat. Yang lain ada al mausul, ada al zaidah, ya. Nah, barafikum. Jadi yang disebutkan tadi, yang ahdiyah sama jinsiyah, hanya al ma'rifat, al yang menyebabkan isim yang dimasukinya apa? Menjadi ma'rifat. Barafikum. Jenis al yang lain ada al mausul, ya, ada al zaidah. Nah, barafikum. Tapi itu semuanya tidak menyebabkan kemakrifatan. Yang pertama itu memberikan kepada kepada dasarnya kepada seorang
dari wa minhum may yastami'una ilaik, domirnya itu wawul jamaah atau hum. Nah, baik. Ya, wawul jamaah setara dengan hum, mereka sama saja ya. Nah, jadi yastami'una ada wawul jamaah. Kalau kemarin saya bilang hum, ya diralat wawul jamaah. Nah. Apakah gua Thur itu adalah gua Hira ataukah berbeda? Gua Thur beda dengan gua Hira. Kalau gua Hira tempatnya Rasulullah melakukan apa ini? Takarub kepada Allah sebelum jadi nabi, ya. Tempat di mana beliau diangkat sebagai nabi. Di situ, ya. Kalau gua Thur tempat persembunyian, ya. Ketika ke Madinah, ya, dikejar sama orang-orang kafir musyrik. Gua Hira lebih besar daripada gua Thur. Nah, afan Ustad dari bab al-mudhaf ila wahid min hadhil khamsah, ini kan ditujukan 5 isim, tapi di dalam kitab kok 6 itu ditambah nakir yang mudhaf ke 5 tadi jadi 6, ya. Jadi sebelumnya kan 5 ma'rifat semua, ditambah dengan isim nakirah yang mudhaf kepada 5 sebelumnya, jadi berapa? 6. Terus ditambah 1 lagi 7. Bagi sebagian pendapat itu an-nakir al-maqsudah, ya, itu ya rajul. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Jazakumullah khair atas perhatian dan ta'awunnya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tafadhal.